saja begini. Mendengarkan dengan penuh empati. Ya, empati itu begini ya. Empati itu begini. Kita memahami perasaan atau suasana hati daripada orang yang berbicara. Kita mendengarkan dengan penuh empati. Kita berikan perhatian, bukan dengan sikap yang yang bertahan dan melawan. Bukan dengan sikap yang ingin membantah, yang defensif. Sikap yang mengkritik dengan sikap yang tidak sabar. Sebentar-sebentar ingin berbicara sampai stop dulu. Aku belum selesai. Kamu kelamaan. Aku belum selesai. Wah, ribut akhirnya. Nah, kita harus mendengarkan dengan penuh dengan empati. Kita pahami perasaannya, kita pahami keinginan hatinya, perhatikan suasana hatinya, perhatikan emosi pasangan kita, tunjukkan sikap mengerti. Bahkan kita bisa mengatakan begini, aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Loh, kadang-kadang pasangan kita pulang dengan hati murung. Lalu suami mungkin kita tanya, kenapa Pak? Berantakan pekerjaan, semua gagal. Oh iya, saya bisa. Lalu aku sedang sedih ini, aku sedang tidak senang. Oke, aku bisa memahami. Kadang-kadang kita perlu tunjukkan, aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Oke, aku paham maksudmu. Ya, enggak apa-apa. Jadi jangan dibantah, jangan dilawan. Gitu saja bersedih. Loh, orang istri saya itu punya tanaman daunnya layu satu, sedih kok. Ya, suaminya lapar dia nggak sedih, itu tanaman layu satu sedih dia. Aduh, ini tanaman ini kenapa kering loh? Tanaman kering dia bingung, suami lapar dibiarkan loh. Karena suami bisa cari makan. Nah, jadi itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita harus memperhatikan empati, berilah empati, jangan tergesa-gesa menanggapi, apalagi mengcounter, melawan. Gitu aja sedih, ya diurus toh, gitu aja tidak bisa. Nah, itu bukan cara menjawab yang baik. Kita harus memahami maksudnya. Lalu kita dengan penuh empati, jangan buru-buru beri jalan keluar. Karena dalam banyak hal, orang itu sebetulnya tahu jalan keluarnya. Misalkan begini, saya ada proyek, lalu gagal. Saya tahu bahwa saya tidak boleh menyerah. Dan saya tahu, saya pasti akan berusaha lagi. Saya tahu. Nggak usah dinasihati. Ya, jadi ketika saya cerita, proyek ini gagal. Ya, kalau dia mau, jangan menyerah. Aku ngerti nyerah, boleh menyerah. Aku ini hanya ingin curhat. Aku ini sedih. Aduh, sayang sekali kok tadi bisa gagal. Nah, kamu kok bisa salah bagaimana? Gitu aja tidak becus. Itu contoh itu Pak Bapak ini sebenarnya. Nah, itu bukan cara menjawab yang konstruktif. Lain kali suami kita, suami dan istri kita tidak akan mau curhat dengan kita. Dia cari orang lain untuk curhat yang bisa menampung curahan hatinya. Nah, bahaya kalau sudah curahan hati itu diberikan kepada orang lain, yang kita khawatirkan hatinya ikut. Loh, iya toh, curhat itu kan Curhat itu kan mencurahkan isi hati. Ya, jangan sampai suami atau istri kita curhat kepada orang lain. Apalagi kalau yang dicurhati itu lawan jenis. Nanti kalau dia curhat terus, dia tidak sadar, loh, hatinya ikut berundung. Loh, kan itu kan bahaya. Nah, itu kan tidak baik. Itu menjadi pangkal, kadang-kadang lalu menjadi pangkal perselingkuhan. Dan tidak jarang terjadilah perceraian. Jadi yang pertama, tahanlah diri. Jangan terburu-buru ingin menanggapi, ingin membantah dan ikut berbicara. Memang hanya kamu saja yang bisa berbicara. Yang kedua, mendengar dengan hati yang lapang. Ya, jangan dengan asumsi. Ya, jangan dengan dugaan apapun. Mendengarkan dengan penuh pengertian.
mendengarkan dengan penuh pengertian. Hargailah sudut pandang suami atau istri kita, hargailah perasaan hatinya, hargailah pendapatnya, hargailah apa yang ada di benak dia, hargailah apa yang bisa melukai dia. Oh gitu saja kamu nggak bisa. Loh, setiap orang itu punya titik lemah masing-masing, ya. Jadi kita harus menghargai kelebihan bahkan kekurangan dari setiap pasangan kita, sehingga ketika kita mendengar, itu mendengar dengan hati yang lapang, penuh dengan pengertian. Dan yang ketiga, mendengar dengan penuh empati. Empati itu artinya begini ya, perasaan kita hanyut. Ketika kita sedih, kita jangan cengenges-cengenges ya. Istri kita baru sedih curhat, kita pegang HP, ketawa-ketawa sendiri. Lu kenapa? Lu ini baru sedih, ketawa-ketawa sendiri. Karena ternyata sementara istri bicara, main HP dengan orang lain. Nah, itu tidak bagus. Ya, ketika pasangan kita berbicara, taruhlah semua HP, taruhlah semua hal yang lainnya, fokuskan. Coba suasana batinnya seperti apa. Kalau dia sedang senang, ikutlah senang. Ya, kalau dia sedang sedih, ikutlah sedih. Nah, itu artinya apa? Empati. Perasaanmu itu aku ikut merasakannya. Ya, tunjukkan sikap mengerti, tunjukkan sikap memahami. Jangan bersikap menyerang, bertahan dan menyerang. Bahkan saudara Bapak Ibu bisa ikut memberikan kata-kata, oke, aku paham, aku bisa mengerti, aku bisa merasakan.